Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan berjudul Perbandingan Kurikulum 2013 dengan Kurikulum Merdeka. Video ini dibuat untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester ganjil. Perkenalkan, nama saya Yulian Gusmita dengan NIM 2205113274. Mata kuliah Kurikulum dan buku teks pembelajaran sejarah dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Vicky Septri Penanta MPD. Sebelum kita masuk pada topik materi video ini, mari kita review lagi apa itu Kurikulum 2013 dan apa itu Kurikulum Merdeka. Terlihat pada slide yang telah saya tampilkan, Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 telah diberlakukan sebagai kurikulum nasional sejak tahun ajaran 2013-2014. Sebagai kurikulum nasional, kurikulum 2013 memenuhi kedua dimensi kurikulum. Dimensi kurikulum di sini yaitu dimensi yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar. Yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Mari kita lihat perbandingan dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka di sini dikatakan sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran. Kurikulum merdeka yang dulunya disebut sebagai kurikulum prototype dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang fleksibel. Fleksibel di sini berarti luas atau mudah disesuaikan sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Jadi, kurikulum merdeka di sini bersifat luas dan mudah disesuaikan dengan perkembangan karakter serta kompetensi peserta didik. Sehingga kurikulum ini disebut sebagai kurikulum perbaikan atau pemulihan pembelajaran. Kita masuk pada topik pembahasan materi di video ini. Yang pertama yaitu kita akan melihat perbandingan landasan hukum yang menaungi kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka. Yang kedua ada karakter. Karakter di sini berarti perbandingan antara karakteristik kurikulum 2013 dengan karakteristik kurikulum merdeka. Yang ketiga ada tujuan. Tujuan berarti apa yang akan dicapai oleh kurikulum 2013 dan apa yang ingin dicapai oleh kurikulum merdeka. Yang keempat ada isi. Isi di sini berarti pokok-pokok dari kurikulum 2013 serta dibandingkan dengan pokok-pokok yang ada pada kurikulum merdeka. Yang kelima ada strategi atau metode atau cara-cara yang dilakukan oleh si kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Yang keenam kita juga akan membahas evaluasi atau penilaian apa saja yang diterapkan oleh kurikulum 2013 dan dibandingkan dengan apa saja yang diterapkan oleh kurikulum merdeka. Baiklah, kita lanjut ke slide berikutnya yaitu perbandingan landasan hukum dari kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka. Yang pertama ada landasan hukum kurikulum 2013 yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun landasan hukum yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 yang merupakan perbaikan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang berisi tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang keempat ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang kelima ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Peraturan yang keenam adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Landasan hukum yang ketujuh ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013. Dan dapat kita lihat juga adapun landasan hukum dari kurikulum merdeka yaitu yang pertama ada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 yang berisi tentang standar pendidikan tinggi. Yang kedua ada Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan perguruan tinggi menjadi perguruan tinggi berbadan hukum. Adapun landasan hukum yang ketiga yaitu Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Landasan hukum yang keempat ada Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020
yang berisi tentang penerimaan mahasiswa baru program studi pada perguruan tinggi negeri. Lalu selanjutnya ada landasan hukum yang kelima, yaitu Permendikbud nomor 7 tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta. Masuk kepada slide berikutnya, yaitu perbandingan karakteristik dari kurikulum 2013 dengan karakteristik kurikulum Merdeka. Pada slide ini telah dikatakan bahwa kurikulum 2013 di dalam karakteristiknya berbeda dari kurikulum lainnya, di mana kurikulum 2013 ini menekankan pada bidang atau basis peserta didik di dalam kompetensi. Jadi, kembali ke landasan hukum yang tadi, menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016, karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Standar kompetensi lulusan memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Standar isi memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Ketiga ranah kompetensi tersebut memiliki lintas perolehan atau lintas psikologis yang berbeda. Sikap diperoleh melalui aktivitas menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Kreativitas didapatkan melalui mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Karakteristik kompetensi beserta perbedaan lintasan perolehan turut mempengaruhi karakteristik standar proses. Jadi, karakteristik dari kurikulum 2013 ini mentitik beratkan pada proses siswa tentang suatu kompetensi yang dimilikinya dan berkaitan dengan kreativitas yang juga dimilikinya. Dapat kita lihat dan kita bandingkan dari segi karakteristik kurikulum Merdeka terlihat jauh lebih unggul daripada kurikulum 2013 karena karakteristik kurikulum Merdeka fokus terhadap materi esensial sehingga terdapat waktu untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar. Jadi di sini kurikulum Merdeka lebih menitik beratkan pada kompetensi dasar ataupun bakat yang dimiliki oleh para peserta didik. Sehingga karakteristik dari kurikulum Merdeka dapat kita kelompokkan ke dalam beberapa poin. Ada poin yang pertama, yaitu pembelajaran yang digunakan berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi, kurikulum Merdeka ini lebih memilih atau menitik beratkan tujuannya kepada pengembangan soft skill ataupun ide. Yang kedua ada fokus terhadap materi esensial sehingga terdapat waktu untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar. Contohnya ada literasi dan numerasi. Yang ketiga ada fleksibilitas guru untuk bisa melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik. Jadi guru di sini bisa bersifat fleksibel atau masuk ke dalam kemampuan para siswanya sehingga bisa mengajarkan sesuatu sesuai bakat atau kemampuan dari masing-masing peserta didik. Karakteristik yang keempat ada materi yang diajarkan lebih sederhana, mendalam, dan fokus terhadap materi esensial saja. Oleh karena itu, peserta didik bisa belajar secara lebih mendalam dan tidak terburu-buru dalam proses pembelajaran, sehingga lebih paham apa yang dipelajari. Jadi, peserta didik di sini tidak dituntut untuk mengetahui semua mata pelajaran, tetapi dituntut untuk paham akan suatu materi yang memang ia kuasai. Yang kelima, ada guru lebih leluasa untuk mengajar sesuai dengan tahap capaian perkembangan peserta didik. Selain itu, sekolah juga memiliki wewenang untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan satuan pendidikan dan peserta didik. Jadi di sini, peserta didik terlihat lebih merdeka. Jadi peserta didik tidak dipaksa untuk menguasai kurikulum yang sudah ada, tapi disesuaikan lagi dengan bakat dan kemampuannya.
Adapun karakteristik kurikulum merdeka yang keenam yaitu lebih relevan dan interaktif karena pembelajaran melalui kegiatan proyek yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih aktif dan mengeksplorasi isu-isu aktual. Jadi, peserta didik tidak hanya terpaku pada pembelajaran saja, tapi disuruh untuk mencari lebih banyak wawasan serta pengetahuan dari luar. Jadi, tidak hanya terfokus oleh satu atau sesuatu yang sudah ditentukan oleh sekolah itu. Oke, pada slide berikutnya ini adalah membahas tentang perbandingan tujuan dari kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Sebenarnya, dari segi karakteristik sudah dapat kita ambil banyak sekali perbandingan dari kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Tapi di sini ditegaskan lagi, perbandingan tujuan dari kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka ialah kurikulum 2013 mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Dalam tujuan kurikulum 2013, siswa dituntut untuk berpikir lebih kreatif, inovatif, cepat, dan tanggap. Selain itu, di dalam kurikulum 2013, siswa dilatih untuk menumbuhkan keberanian di dalam dirinya. Siswa akan dilatih kemampuan berlogika dan memecahkan satu permasalahan. Dalam kurikulum 2013 ini juga diberikan atau dimasukkan unsur-unsur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta unsur keagamaan untuk membentuk siswa yang berkarakter. Dari segi tujuan, kurikulum 2013 telah memenuhi atau sudah bagus dalam segi tujuannya untuk menciptakan peserta didik yang mampu bergaul dengan masyarakat dan mengikuti peradaban dunia, tapi tetap selalu berfokus pada kreativitasnya, inovatif, cepat, dan tanggap dalam segala hal. Adapun dapat kita bandingkan dengan tujuan dari kurikulum merdeka itu sendiri, yaitu siswa diberi kebebasan dan memilih apa yang diminatinya dalam pembelajaran. Jadi tujuan utamanya pasti akan menimbulkan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa. Tujuan kurikulum merdeka yang pertama itu menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik dan guru. Karena di sini kurikulumnya membahas tentang karakteristik yang ada pada dalam diri peserta didik serta kemampuan yang dikuasainya. Yang kedua yaitu tujuan dari kurikulum merdeka ini selain untuk menimbulkan atau membuat pembelajaran yang menyenangkan, kurikulum merdeka yang tadi disebut sebagai kurikulum prototype tujuannya itu mengejar ketertinggalan pembelajaran. Karena apa? Salah satu tujuan ini ada karena disebabkan oleh pandemi COVID-19, di mana kondisi pendidikan saat COVID-19 sangat jauh sekali menurun. Sehingga kurikulum ini diharapkan mampu merubah para peserta didik kembali percaya diri untuk mengembangkan bakat-bakat yang ada pada dirinya atau kompetensi-kompetensi yang dimilikinya. Yang ketiga ya, mengembangkan potensi peserta didik. Kurikulum merdeka ini bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik. Kurikulum ini dibuat sederhana dan fleksibel sehingga pelajaran akan mudah mendalam atau lebih mendalam. Jadi peserta didik tidak merasa bosan. Sebaliknya peserta didik malah semakin mengeksplor dirinya sehingga bisa mengembangkan kompetensi yang dimilikinya. Baiklah, kita sudah sampai pada slide perbandingan isi, strategi atau metode, serta evaluasi dari kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Dapat kita lihat di sini, isi dari kurikulum 2013 yaitu mencakup jenjang pendidikan, kompetensi yang harus dicapai, dan ruang lingkup bahan pembelajaran. Berarti materi dan bahan ajar sudah teratur dan terorganisir dalam bentuk mata pelajaran. Setiap mata pelajaran wajib untuk diikuti sebagai suatu standar kelulusan. Pelajaran IPA dan IPS dipisah pada sekolah dasar dan pada SMA langsung memilih jurusan. Jadi dapat disimpulkan, isi dari kurikulum 2013 ini sudah terorganisir atau sudah teratur dalam bentuk mata pelajaran, di mana mata pelajaran ini diwajibkan bagi semua peserta didik untuk menguasai sebagai suatu persyaratan atau standar kelulusan. Dan untuk sistem
pembelajaran IPA atau IPS itu pada tingkat SMP dipisah, dan pada tingkat SMA siswa dapat memilih ingin masuk IPA atau IPS. Adapun dapat kita bandingkan dengan isi dari kurikulum Merdeka. Isi dari kurikulum Merdeka sendiri yaitu intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal. Dapat ditinjau dari segi karakteristik, tujuan, bahkan isi dari kurikulum Merdeka. Di sini, kurikulum Merdeka memang lebih menegaskan atau menitik beratkan kepada optimal konten, di mana konten adalah kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik. Kurikulum Merdeka, IPA dan IPS digabung menjadi IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Bahasa Inggris menjadi mata pelajaran pada sekolah dasar. Informatika menjadi pelajaran wajib di SMP. Pelajar SMA dapat memilih antara jurusan IPA atau IPS saat kelas 2. Jadi di sini kurikulum Merdeka memberikan 1 tahun atau 1 tahun di SMA untuk para peserta didik memilih tahun berikutnya ia akan berada di jurusan IPA ataupun IPS. Jadi peserta didik ada waktu untuk meninjau lebih dalam tentang kompetensi yang dimilikinya. Jadi peserta didik mempunyai tujuan dan arahan yang tepat untuk yang dilakukannya pada kelas 2 SMA. Dan kurikulum Merdeka ini juga lebih terlihat efisien karena sebelumnya pada kurikulum 2013 masih banyak sebuah isu-isu yang mengatakan bahwasanya siswa yang kurang pintar dimasukkan ke dalam IPS, sedangkan siswa yang agak lebih pintar dimasukkan ke dalam IPA. Jadi di dalam kurikulum Merdeka itu semua diberantas karena kurikulum Merdeka menyediakan 1 tahun untuk siswa memilih atau memilah kompetensi yang dimilikinya. Ia ingin memilih jurusan IPA ataupun jurusan IPS. Perbandingan dari kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka dapat juga kita tinjau dari segi strategi atau metode, di mana kurikulum 2013 memiliki 5 strategi atau metode pembelajaran. Yang pertama ada strategi Discovery Learning atau DL, menyingkap pembelajaran, di mana siswa di sini dituntut untuk mengidentifikasi materi yang ingin dipelajarinya. Yang kedua ada strategi Inquiry Learning atau IL, yaitu penyelidikan pembelajaran. Siswa dituntut untuk melakukan analisis untuk mengetahui materi yang akan dipelajarinya. Jadi dengan metode analisis. Yang ketiga ada strategi Problem Based Learning, di mana pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah di sini contohnya ada studi kasus, di mana siswa dituntut untuk mengambil pembelajaran dari sesuatu yang dilihatnya atau sesuatu kasus yang diketahuinya. Yang keempat ada studi project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Di sini lebih sederhananya dapat dikatakan siswa dituntut untuk belajar secara kelompok atau bekerja secara berkelompok untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam bersosial dengan kelompoknya, dengan teman-temannya. Yang terakhir ada strategi scientific learning, di mana pembelajaran ilmiah. Pembelajaran ilmiah, yang namanya ilmiah pasti ada kaitannya dengan penyelidikan, di mana pembelajaran diambil dari sebuah metode penyelidikan tentang suatu hal. Jadi siswa dituntut untuk melakukan penyelidikan untuk memahami materi yang dipelajarinya. Baiklah, perbandingan antara strategi kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Adapun strategi dari kurikulum Merdeka itu yang pertama platform Merdeka Mengajar, di mana guru dan kepala sekolah belajar mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Yang kedua ada seri webinar. Jadi guru dan kepala sekolah mempelajari kurikulum Merdeka melalui kegiatan atau aktivitas seri webinar. Yang ketiga ada komunitas belajar, di mana guru dan kepala sekolah belajar kurikulum Merdeka melalui komunitas atau kelompok belajar. Yang keempat ada narasumber praktik baik, di mana guru dan kepala sekolah belajar praktik kurikulum Merdeka melalui narasumber yang telah direkomendasikan. Yang selanjutnya ada kerjasama dengan mitra pembangunan. Guru dan kepala sekolah belajar atau mengajar kurikulum Merdeka sesuai dengan mitra pembangunan yang ada. Yang selanjutnya pusat layanan bantuan atau help desk, di mana di sini guru dan kepala sekolah dapat meminta bantuan tentang
kurikulum Merdeka atau cara mempelajari kurikulum Merdeka melalui pusat bantuannya. Dan di slide ini juga membahas tentang perbandingan evaluasi dari kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Evaluasi ini merupakan suatu bentuk penilaian di mana kurikulum 2013 menggunakan evaluasi atau penilaian autentik. Evaluasi pembelajaran pada kurikulum 2013 menggunakan penilaian autentik. Penilaian autentik adalah penilaian yang dilakukan pada berbagai aspek pembelajaran secara menyeluruh dengan memperhatikan masukan, proses, dan hasil. Jadi, penilaian ini dilakukan secara menyeluruh pada hasil pembelajaran peserta didik. Pada kurikulum Merdeka, evaluasi atau penilaiannya menggunakan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Tujuan penilaian formatif adalah untuk mengetahui perkembangan unit pembelajaran, bab atau kompetensi siswa. Berbeda dengan penilaian formatif, penilaian sumatif bertujuan untuk mengidentifikasi prestasi siswa dalam mempelajari unit, bab, atau kompetensi yang telah diselesaikan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa evaluasi sumatif itu dapat berupa ujian harian ataupun kuis-kuis harian. Sedangkan untuk penilaian formatif itu dapat berupa ujian akhir semester, di mana di sini dikatakan tadi bahwa sumatif untuk menilai proses siswa atau peserta didik, sedangkan untuk evaluasi formatif yaitu untuk mengambil atau mengidentifikasi prestasi dari siswa maupun peserta didik. Dapat terlihat jelas bahwa banyak perbedaan dari perbandingan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Baiklah, sudah kita lihat atau sudah kita tahu perbandingan dari kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka dari segi karakteristik, tujuan, isi, bahkan evaluasinya. Banyak sekali perbedaan antara dua kurikulum ini, di mana kedua kurikulum ini sama-sama baik dan sama-sama memiliki tujuan yang baik untuk peserta didik di negara ini. Tapi kembali lagi bahwasanya sesuatu diperbarui untuk memperbaiki sesuatu yang lama. Jadi di sini dapat disimpulkan kurikulum Merdeka mungkin terlihat lebih efisien atau lebih memperbaiki dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013. Di mana kurikulum Merdeka di sini juga merupakan suatu bentuk perbaikan pendidikan atau mutu pendidikan dari dampak COVID-19. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwasanya kurikulum 2013 telah memuat suatu aspek-aspek pembelajaran yang bagus, tetapi kurikulum Merdeka memiliki aspek yang jauh lebih efisien, di mana di sini dapat kita lihat juga bersama-sama bahwa kurikulum Merdeka ini lebih maju dan lebih efisien. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan perbandingan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka, serta sekian kesimpulan yang dapat saya ambil. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.